yang dia pikirkan tentang dirimu? Apa yang dia pikirkan tentang dirimu? Itu pertanyaannya, teman-teman. Si dia ini belum tentu pasangan kamu, belum tentu lawan jenis gitu ya. Bisa saja ini teman kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu, siapapun yang kamu kehendaki. Sambil memilih di antara kedua pilihan ini, tanyakan di dalam hati kamu, teman-teman, apa sih yang kamu pikirkan tentang aku? Sebutkan namanya di dalam hati kamu, bayangkan wajahnya, sambil tanyakan pertanyaan yang tadi. Ikuti intuisi kamu dalam memilih kedua pilihan ini ya teman-teman. Pilihan satu dan pilihan kedua, bayangkan wajahnya, sebut namanya, sebutkan juga pertanyaannya. Apa sih yang kamu pikirkan tentang aku? Itu pertanyaannya ya teman-teman. Kembali lagi aku ingatkan, ini belum tentu pasangan. Tidak harus pasangan, tidak harus lawan jenis yang kamu lagi tertarik sama dia. Tidak harus ya, bisa siapa saja. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Hai pilihan satu, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kalau kamu yang baru datang di Lance Intuitions, hai, salam kenal teman-teman. Oke, ini pertanyaannya. Apa sih yang dia pikirkan tentang dirimu? Ini pembacaannya sangat general. Ini bukan private reading teman-teman, ini bukan personal reading. Jadi tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Yang aku nggak tahu jujur seberapa banyak yang akan menonton videoku nanti. Aku bahkan juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa tebaran kartu kamu. Aku juga nggak tahu berapa banyak energi yang bisa aku tarik nanti. Jadi kalau dari awal sampai akhir kamu tidak cocok dengan hasil bacaannya, tidak sesuai dengan energi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, atau bahkan kamu tidak nyaman dengan Lance Intuitions, tidak nyaman dengan cara menyampaikan aku ya, cara aku menjelaskan setiap tebaran kartu kamu, ditinggalkan saja guys. Jangan berikan energi negatif, kata-kata negatif untuk Lance Intuitions ya. Jangan keluarkan energi negatif kepada alam semesta. Jangan berikan energi negatif untuk dirimu, untuk hidupmu ya, karena segala sesuatu yang kamu keluarkan itu yang akan kamu dapatkan. Jadi banyak-banyak berpikir positif, banyak-banyak bersikap positif. Mudah-mudahan semesta akan memberikan semua hal-hal yang positif untuk kamu ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Didoakan yang baik-baiknya, diaminin yang baik-baiknya ya, dibuang energi negatifnya ya. Yuk belajar jadi orang-orang yang positif ya, bersikap yang positif, berkata-kata yang penuh kasih, penuh cinta, yang positif ya, karena itu akan membawa dampak yang positif juga untuk kebahagiaan kamu, kesehatan kamu secara mental juga ya. Oke, pilihan satu, apa yang dia pikirkan tentang dirimu? Kita akan buka energinya dia dulu ya, energinya dia yang kamu tanyakan. Ini bisa siapa saja ya guys. Oke, yang dia pikirkan tentang dirimu, ini energinya dia ya, energi si dia yang kamu tanyakan. Ada Ten of Swords. Oke, energinya dia yang kamu tanyakan, pilihan satu, Universe. Energinya dia yang kamu tanyakan, pilihan satu. Pilihan satu. Knight of Pentacles. Oke, energi dia yang kamu tanyakan, pilihan satu. Di sini ada Eight of Cups. Oke, teman-teman, di sini ada energi Aquarius, Libra, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Teman-teman jujur, aku lihat di sini energinya si dia yang kamu tanyakan, siapapun itu ya teman-teman, tapi kayaknya aku merasakan kok dari tebaran kartunya dan intuisiku ini kamu bertanya tentang mantanmu, seseorang yang pernah meninggalkan kamu, dari Ten of Swords dan ada Eight of Cups ya teman-teman ya. Ya kebanyakan yang memilih pilihan satu nih, aku rasa kamu bertanya tentang seseorang yang pernah meninggalkan kamu, seseorang yang pernah punya hubungan spesial sama kamu ya. Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Kamu bertanya soal itu ya. Tapi di sini energinya dari Ten of Swords, jujur teman-teman, aku tidak akan berkata manis untuk setiap tebaran kartuku. Aku akan jelaskan apa adanya. Kamu tolong bersikap bijak dan
dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti yang akan aku jelaskan ya. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya, oke? Dari Ten of Swords aku rasakan kok energinya dia yang kamu tanyakan ini saat ini kok dia lagi kayak nelongso ya, seperti sedang terjatuh, seperti sedang merasakan berada di titik terendah hidupnya. Ini energinya dia ya guys. Aku lihat dari Knight of Pentacles ya, kayaknya nih dalam hal keuangan ya, dalam hal karirnya orang ini kayak merasakan seperti kok nggak maju-maju ya gitu. Yang aku lakukan selama ini kok seperti nggak ada hasilnya ya. Dia sedang merasakan kekurangan secara finansial guys gitu ya. Mungkin bisnisnya dia lagi nggak lancar, mungkin pekerjaannya dia juga lagi tersendat-sendat. Ini yang ada hubungannya dengan karir dan keuangannya dia gitu ya. Dia lagi merasa terhianati dari Ten of Swords ya, merasa sakit sekali hatinya, seperti dipukul mundur oleh kehidupannya dia, seperti tidak adil kehidupannya dia gitu ya. Energinya dia lagi jatuh banget ya dari Ten of Swords, lagi banyak merasakan ketidakadilan yang terjadi di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Dari segi pertemanan, dari segi lawan jenis, dari segi percintaannya dia, mungkin dari karirnya dia gitu ya. Karena aku melihat sih di sini lebih banyak ke karir dan keuangan ya. Dia lagi bermasalah dengan keuangannya dia gitu ya. Dari Eight of Cups di sini aku rasa energi dia yang kamu tanyakan ini sedang meninggalkan suatu keadaan yang menurut dia sudah harus dia tinggalkan. Dia sedang meninggalkan atau mengakhiri suatu keadaan yang memang dia sangat sadar bahwa dia harus meninggalkan keadaan tersebut, keadaan atau seseorang ya. Mungkin itu kerjaannya dia, mungkin itu karirnya dia yang membuat dia tidak bahagia, tidak nyaman. Di situ ada tekanan di dalam kerjaannya dia gitu. Intinya dia meninggalkan suatu keadaan yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia, gak enjoy gitu ya dengan hidupnya dia. Dia meninggalkan seseorang, ya bisa saja pasangannya yang mungkin menurut dia banyak mengkhianati dia, tidak ada kejujuran di situ, mungkin saja pertemanan, mungkin saja keluarga. Intinya yang kamu tanyakan saat ini sedang meninggalkan suatu keadaan, suatu situasi yang membuat dia tidak nyaman dan tidak bahagia. Dia benar-benar mengikuti intuisinya. Ya teman-teman ya, orang yang kamu tanyakan ini intuisinya sangat tajam. Jadi dia benar-benar mengikuti intuisinya dia untuk meninggalkan ketidaknyamanannya dia ini. Tujuannya ya mungkin ingin mencari kenyamanan yang baru, tujuannya mungkin ingin berubah menjadi lebih baik, tujuannya mungkin sekedar untuk menghealing hatinya yang terluka ya teman-teman. Dari Knight of Pentacles, sebenarnya orang ini bekerja keras guys, cuman terkesannya kok kemajuannya dia tuh secara finansial sangat lambat ya. Sebenarnya orang yang kamu tanyakan ini nih pekerja keras, cuman memang dia pun mungkin sadar ya kemajuan dia secara finansial dan karir kok kayaknya lambat banget gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap saat ini dia fokusnya sama pekerjaan, sama karirnya dia gitu ya. Yang penting dikerjain aja dulu, yang penting usaha aja dulu gitu ya, seperti itu. Mungkin juga dengan fokusnya dia ke karir dan pekerjaannya dia, menurut dia itu salah satu cara untuk menghealing, menyembuhkan hatinya dia yang terluka karena orang lain gitu ya. Orang lain ini bisa pasangannya dia, bisa keluarganya, bisa teman-temannya. Jadi dia pengen sibuk aja gitu ya, supaya nggak terlalu teringat sama kekecewaannya dia, kegagalannya dia. Ini kekecewaan dan kegagalan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya sendiri ya teman-teman. Bisa saja dalam hal cinta, karir, dari penolakan dari keluarga, bisa juga penolakan dari teman-temannya, penolakan dari sekitarnya dia. Banyak hal di sini teman-teman. Ini general reading, banyak sekali energinya di sini. Ini bukan personal reading ya. Jadi semua tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, baik divine feminine atau divine masculine, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman ya. Bebas, tinggal diambil yang resonates-nya. Intinya orang yang lagi kamu tanyakan ini lagi banyak masalah ya teman-teman ya. Sekalipun ini pasangan kamu yang sedang kamu tanyakan, dia benar-benar sedang bergelut dengan karirnya dia, apapun jenis karirnya dia. Mungkin dia bekerja di suatu tempat bersama orang lain, atau dia seorang wira swasta, bisnismen kah dia atau bisniswoman kah dia ya teman-teman ya. Itu energinya dia. Oke, untuk membantu kamu, apakah pembacaan ini cocok untuk kamu atau tidak, membantu, sekedar sedikit membantu saja teman-teman. Kita mau cari tahu inisial panggilannya dia yang kamu tanyakan orangnya, atau
huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia ya, pilihan 1. Oke, aku rapihin dulu ya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Oke, di sini aku lihat ada huruf K, K, F, N, E, C, V, J, I, F lagi, H, D, P, dan V ya, V-nya 1 ya. Itu huruf-huruf yang ada di dalam namanya dia, atau bahkan ini inisial panggilannya dia. Oke, sekarang kita cari tahu yuk apa yang mereka pikirkan tentang kamu yang memilih pilihan 1. Oke, pilihan 1 kita mau cari tahu apa sih yang dia pikirkan tentang kamu gitu ya. Ini kita bicara ada sebagian besar nih mantan yang kamu tanyakan ya. Mungkin kamu pernah dekat sama dia, kamu merasa di ghosting, intinya dia pernah dekat dalam kisah cinta kamu. Ya, mantan kamu lah teman-teman. Di sini ada Five of Wands, oke. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada King of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. Ada Eight of Pentacles, Virgo, Capricorn, Taurus. Di sini ada Knight of Wands, Three of Wands, dan Two of Wands. Oke, yang kamu tanyakan ini masih sering kepoin kamu. Yang kamu tanyakan ini masih sering kepoin kamu. Seandainya dia mantan kamu yang kamu tanyakan, kamu sering kepoin sosial medianya dia. Begitupun sebaliknya ya guys. Pasangan kamu juga seperti itu. Rata-rata LDR di sini. Baik kamu yang kamu tanyakan ini mantan atau pasangan kamu, kayaknya kamu LDRan sama dia. Domisili kamu cukup jauh sama orang ini. Ya, ada luar kota, ada luar negeri gitu ya. Mungkin perpisahan kamu dengan orang ini ya karena faktor pekerjaan ya. Namanya LDR itu nggak ada yang gampang. Kamu dan dia nggak sanggup tuh menjalani LDR. Kalau kita bicara mantan ya. Tapi teman-teman, dia masih suka kepoin sosial media kamu. Dia masih suka penasaran dengan keseharian kamu, kegiatan kamu, apakah kamu punya pasangan atau tidak gitu ya. Pokoknya kepo. Dia masih suka memperhatikan foto-foto kamu gitu ya teman-teman. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kita bicara mantan. Teman-teman, dia masih gini, apa yang dia pikirkan? Dia merasa ini kayaknya entah kamu yang meninggalkan hubungan kalian terdahulu atau dia yang meninggalkan hubungan kalian ya teman-teman. Ini pembacaan umum, jadi bisa vice versa atau terbolak-balik energinya. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan dan cerita kamu sendiri ya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau nggak cocok tinggalkan. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan, tinggalkan saja ya. Apa yang mantanmu ini pikirkan? Karena aku melihat ada energi mantan ya, banyak sekali di sini yang kamu tanyakan mantan. Dia berpikir bahwa sebenarnya hubungan ini masih bisa dibicarakan loh, apalagi cuma masalah LDR. Ini yang dia pikirkan ya dari Five of Wands. Karena banyak sekali perdebatan, banyak sekali konflik ya di dalam hubungan kalian terdahulu. Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini bisa disatukan, bisa diomongin baik-baik. Bukan perpisahan itu bukan jalan satu-satunya. Ini yang dia pikirkan. Penyesalan karena hubungannya dengan kamu ini gagal gitu ya. Jujur sebagian dari mereka, mantan kamu ini ada yang ingin kembali ke kamu teman-teman. Kalau aku lihat dari tebaran kartunya dan intuisiku, mantanmu ini ada yang ingin kembali ke kamu. Cuman saat ini pergerakannya masih cukup lambat teman-teman, karena dia sedang mengumpulkan informasi ya untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya. Gunanya ya mungkin untuk kesiapan dia untuk menyatakan cintanya sama kamu, untuk mencari tahu lah apakah kamu sudah punya pasangan atau belum, dan sebagainya. Informasi yang dia cari tentang kamu ini untuk menjadi modal kesiapan dia untuk menyatakan cintanya sama kamu, untuk kembali ke kehidupan kamu gitu ya teman-teman. Kalau kita bicara mantan, apa yang dipikirkan tentang kamu mungkin ketika masih sama orang ini, kamu banyak sekali sharing tentang goals di dalam hidupmu. Begitupun sebaliknya, mungkin dia juga seperti itu ya guys. Namanya pasangan itu pasti kan saling cerita ya, kesusahan, kesedihan, juga goals di dalam hidup kalian masing-masing. Dia berpikir apakah kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan selama ini gitu ya. Itu yang dia pikirkan. Di sini ada Three of Wands. Apakah kamu sudah mencapai apapun yang kamu inginkan selama ini, yang tentu saja kamu ceritakan sama dia saat kalian masih bersama gitu ya teman-teman. Dia berpikir ya apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan selama ini, karena menurut dia dari Eight of Pentacles ya, dia memperhatikan kamu banget, terutama ketika kalian masih saling mencintai dalam hubungan percintaan gitu ya. Dia tahu banget kamu orang yang pekerja keras, dia tahu banget kamu orang yang
sangat berapi-api ketika menginginkan sesuatu. Dari Eight of Pentacles dan ada Knight of Wands. Ya, dia tahu banget, makanya dia berpikir saat ini, apakah kamu sudah mendapatkan apapun yang kamu inginkan, yang kamu ceritakan sama dia saat itu, gitu ya teman-teman. Yang kamu inginkan nih banyak ya, apakah karir, apakah kamu ingin membeli barang, gitu ya, banyak yang kamu ceritakan gitu. Kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Dari Knight of Wands di sini, aku sudah bilang tadi dia masih sering kepo soal dirimu di sosial media. Yang dia pikirkan, kenapa ya kamu berubah banget ya? Kamu mungkin terlihat lebih menarik saat ini di mata dia. Dia sering melihat kegiatan kamu, dia melihat foto-foto kamu saat kamu sendiri, saat kamu sama teman-temanmu, saat kamu dengan keluargamu, banyak. Jadi yang dia pikirkan, kenapa ya kamu terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih sehat, lebih bahagia saat ini, itu yang dia pikirkan. Mungkin itu yang menjadi salah satu keinginan dia, kenapa dia pengen kembali lagi ke kamu. Mungkin dia menyesal ya. Kita kadang-kadang harus kehilangan seseorang dulu untuk tahu betapa dia berharga di hidup kita, kan teman-teman gitu. Kalau kita bicara mantan seperti itu. Masalah kamu mau menerima kehadiran dia lagi atau tidak, yaitu terserah kamu. Kembalikan ke kehendak bebas kamu, ke free will-nya kamu guys. Tidak ada yang memaksa juga kan? Gitu kan. Jadi terserah kamu mau menerima dia atau tidak. Tapi aku lihat di sini dari Knight of Pentacles, dia lagi menunggu waktu yang tepat nih untuk kembali ke kamu. Kalau kita bicara mantan, ya teman-teman ya. Ya kamu siap-siap aja. Saat ini sih aku jujur lihat dari energinya dia, ya sampai detik ini dia masih stagnan, dia masih berdiam diri karena dia mengumpulkan informasi, memberanikan dirinya dan sebagainya gitu. Tapi cepat atau lambat kalau dia udah siap, dia akan meminta maaf sama kamu, dia ingin rekonsiliasi sama kamu, ya teman-teman ya. Kalau kita bicara mantan, kalau misalnya kita bicara soal pasangan kamu yang kamu tanyakan ini, kamu kayaknya kebanyakan LDR, hubungannya jarak jauh. Kalaupun nggak LDR, kayaknya kamu jarang banget ketemu. Jadi kalau kamu berhubungan juga lebih banyak melalui sosial media, telepon, video call gitu ya, saling kepo sosial media masing-masing, Facebook, Instagram dan sebagainya gitu ya. Kamu jarang ketemu lah intinya, mau itu LDR atau memang kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi kalau secara komunikasi sih kayaknya nggak berhenti ya teman-teman ya. Ini kamu sering komunikasi dari King of Swords ya. Dia sering menghubungi kamu, begitupun sebaliknya gitu ya. Yang dia pikirkan tentang kamu, apakah kamu setia sama dia? Yang dia pikirkan sama kamu, apakah kamu memang niat mempertahankan hubungan ini meskipun jarang ketemu gitu ya. Apalagi kalau ada perbedaan waktu di situ, misalnya kamu luar kota, luar negeri gitu. Itu yang dia pikirkan. Apa kamu baik-baik saja dengan kerjaanmu, dengan teman-temanmu, dengan keluargamu? Itu yang dia pikirkan. Intinya dia berpikir apakah kamu bisa dipercaya, apalagi kalau kamu yang LDR ya teman-teman ya. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Yang dia pikirkan tentang kamu ini kayaknya dia ingin banget ketemu sama kamu ya teman-teman. Kalau kita bicara soal pasangan kamu yang jarang ketemu nih sama kamu, dia pengen ketemu sama kamu. Itu yang dia pikirkan, bukan hanya tentang kamu sih. Dia sedang meluangkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk bertemu sama kamu. Ya, untuk apa ya? Merealisasikan kerinduan kamu sama dia gitu ya, teman-teman ya. Dia juga berpikir apakah kamu rindu banget sama dia gitu ya. Itu yang dia pikirkan. Dia berpikir kapan ya bisa ketemu sama kamu? Karena kayaknya kalau kita bicara ini baik mantan maupun pasangan ya teman-teman, ini kayaknya ada kerinduan ya dari Five of Wands ya. Ada kerinduan yang benar-benar dia rasakan sama kamu. Terutama kalau dia pasangan, dia benar-benar rindu, dia benar-benar berpikir kapan ya bisa ketemu sama kamu, sama kamu ya. Dia berpikir seperti itu karena dia rindu banget sama kamu, bukan kamu doang yang rindu sama dia teman-teman ya. Ya, di mata pasangan kamu nih kamu terlihat sangat seksi ya. Dia mengagumi kamu benar-benar secara fisik nih, benar-benar kagum dia. Menurut dia tuh kamu benar-benar kriterianya dia lah secara fisik gitu ya, dari Knight of Wands. Dia tahu banget kamu adalah sosok pekerja keras dari Eight of Pentacles ya. Sosok pekerja keras, kamu nggak bisa diem orangnya. Dia berpikir apakah kamu bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu di tengah-tengah semua kesibukan kamu, aktivitas kamu gitu, untuk bertemu sama dia. Apakah kamu bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul sama keluargamu? Apakah kamu bisa menyempatkan waktu untuk beristirahat setidaknya
Dia berpikir gitu. Mungkin dia juga sering ya memperingatkan kamu, memberi saran, ayo dong jangan kerja mulu, ada waktunya untuk kerja, ada waktunya ketemu aku gitu ya, ada waktunya untuk beristirahat terutama. Itu yang sering dia katakan sama kamu mungkin ya teman-teman, secara langsung dia bicaranya ya. Itu yang dia pikirkan tentang kamu teman-teman. Di sini saran untuk kamu, commit to a spirit of excellence. Lakukan apapun yang kamu mau lakukan, hobi, kegiatan, pekerjaan, apapun yang mau kamu lakukan, lakukan. Selama itu positif, selama itu jalannya baik, selama itu tidak merugikan dirimu, tidak merugikan orang lain terutama ya. Lakukan apapun yang mau kamu lakukan teman-teman. Mau ketemu sama dia, lakukan. Selama itu tidak memaksakan kehendak, selama itu tidak memaksakan keadaan, selama itu caranya baik gitu ya teman-teman ya. Ada embrace adventure in your life. Namanya kebahagiaan itu memang satu paket dengan kekecewaan dan kesedihan. Sebelum kita mendapatkan kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, pasti kita akan menjalani yang namanya kekecewaan, kerja keras gitu ya. Kegagalan itu semua orang pasti mengalami. Yang namanya manusia itu pasti mengalami kekecewaan, lalu kemudian keberhasilan dan kesuksesan, juga kebahagiaan. Teman-teman lakukan saja, nikmati saja setiap proses di dalam hidupmu. Baik rasa kecewamu, kegagalanmu, intinya adalah tetap berdoa, tetap bermeditasi, tetap memanifestasikan hal-hal yang baik. Bayangkan hal-hal yang baik, penuhi hidupmu, dirimu, hatimu, pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Udah otomatis menarik semua hal-hal yang positif juga ke dalam hidupmu. Jauh-jauhin deh yang namanya kenegatifan, jauh-jauhin. Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan untuk dirimu itu yang akan tertarik ke dalam kehidupanmu. Kamu berpikir banyak tentang kenegatifan, ya otomatis kamu akan menarik hal-hal yang negatif, toh nggak mau kan seperti itu. Jadi tetap berpikir positif, tetap melakukan hal-hal yang positif, sebarkan cinta kasih. Mudah-mudahan semesta akan memberikan semua kebahagiaan untuk kamu ya. Kebahagiaan itu bukan hanya kamu punya pasangan, kamu punya karir yang baik, ekonomi yang baik, bukan hanya itu. Banyak sekali kebahagiaan. Kamu masih punya orang tua yang lengkap, sehat, kamu punya kesehatan, kamu punya teman-teman yang mendukungmu di kala susah maupun senang. Itu juga rezeki teman-teman, itu juga kebahagiaan. Jadi nikmati saja setiap proses di dalam hidupmu. Yang aku tahu pasti sulit, setiap orang mengalami itu, tapi nikmati saja. Karena kalau kamu tetap semangat, kamu tetap yakin sama pencipta, itu semua akan terlewati ya. Kekelaman di dalam hidupmu itu pasti akan terlewati ya. Itu sarannya untuk kamu, pilihan satu, dan itu yang dia pikirkan tentang dirimu. Kalau masalah mantan, kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, kembalikan ke kehendak bebas kamu ya teman-teman. Semoga cocok. Bye bye. Lalu pilihan kedua, apa sih yang dia pikirkan tentang dirimu? Ini bisa siapa saja ya. Kamu berpikir tentang siapa nih dari tadi ya, yang kamu bayangkan wajahnya, yang kamu sebut namanya, ini bisa siapa saja. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa guys ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya nanti, informasi yang aku dapatkan dari tebaran kartu kamu dan intuisiku. Secara random nih aku jelaskannya ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau memang nggak cocok sama sekali teman-teman, dari awal sampai akhir kamu nggak cocok dengan cara aku membacakan setiap informasinya, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Mungkin bukan energi kamu yang aku tarik ya. Yuk belajar jadi orang yang positif, bersikap positif, berkata-kata yang positif, bertindak yang positif. Karena apa? Kalau kamu menjadi orang yang positif ya, secara pikiran, secara tingkah laku, kamu akan menarik hal-hal positif lainnya untuk dirimu. Kalau kamu bersikap negatif terus ya, maka kenegatifan juga yang akan terjadi di dalam hidupmu. Kamu nggak mau kan? Ayo belajar jadi orang yang bahagia, bersyukur dengan apa yang kita punya teman-teman. Jangan menyakiti orang lain secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja ya. Jadi aku balik lagi jelaskan, ini general reading, tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya ya. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Kita tanya tentang pikiran dia tentang kamu itu seperti apa sih ya. Oke, pilihan 2, kita cari tahu energinya dia dulu ya. Pilihan kedua, energinya dia yang kamu tanyakan dari tadi ya. Energinya si dia yang kamu tanyakan siapa sih? Oke, energinya dia saat ini ya. Oke, dari Hierophant. Energinya dia yang kamu tanyakan saat ini ya. Dan kedua,
sebarkan hal-hal yang positif guys. Mudah-mudahan hidup kamu menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, lebih sukses ya. Sehat lahir batin. Oke, energinya dia saat ini yang kamu tanyakan teman-teman. Ada Nine of Pentacles. Dan ada Ten of Swords. Oke, teman-teman. Ini yang aku lihat ya. Aku lihat di sini energinya yang kamu tanyakan adalah seseorang yang saat ini sudah punya hubungan sangat spesial sama kamu dalam hal cinta. Ya, teman-teman, kamu nanya pasangan ya. Banyaknya sudah menikah di sini. Aku tahu banyak dari kamu, sebagian besar dari kamu, kalau aku lihat dari komentar-komentar kamu ya teman-teman, kayaknya banyak yang emosi soal mantan ya. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau memang hasil bacaannya seperti itu. Ya, ini ada energi pasangan kamu, apalagi kamu sudah ada lamaran, sudah sangat berkomitmen, ya, bahkan ada yang sudah menikah di sini. Dan yang aku mau tanyakan juga mantan. Ada dari kamu yang bertanya tentang mantanmu, ya, teman-teman ya. Oke, sebelum aku jelaskan, coba deh kita mau cari tahu tentang inisial panggilannya dia. Atau huruf-huruf ini ada di dalam namanya dia yang kamu tanyakan ya teman-teman. Mungkin sedikit membantu ya, apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak ya. Pilihan kedua, banyak sekali. Aku untuk mempersingkat waktu aku rapihin dulu ya. Oke, kayaknya banyak ya yang memilih pilihan kedua nih. Aku lihat ada huruf C, I, O, N, W, V, A, M, A, Z, U, O, H, F, A, B, dan P ya. Itu huruf-huruf yang ada di dalam namanya si dia yang kamu tanyakan ya. Atau memang ini inisial panggilannya dia ya. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri guys. Oke, yang kamu tanyakan energinya saat ini dari The Hierophant. Dia lagi fokus dengan rumah tangganya dia lagi fokus dengan pekerjaannya dia lagi fokus dengan anak buahnya dia. Kalau memang dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya anak buah nih yang kamu tanyakan ya. Mungkin pasangan kamu ya guys, ya, kamu sudah menikah sama orang ini, atau mungkin kamu hubungan kamu sangat serius gitu ya, sudah ada komitmen di situ. Mungkin kalian tunangan, sudah ada lamaran gitu ya. Dari The Hierophant, dia fokus sama pekerjaannya guys. Energi dia nih benar-benar semangat untuk ngumpulin uang kali ya, ya teman-teman, dari The Hierophant. Dan ada Nine of Pentacles. Intinya dia lagi fokus sama karirnya dia, apapun jenis karirnya dia. Karena aku lihat di sini yang kamu tanyakan ini pasangan kamu businessman atau businesswoman ya, wira swasta gitu ya. Dia punya anak buah, dia lagi fokus sama anak buahnya. Dia tipikal orang yang sangat religius ya, sangat religius sebenarnya. Dia fokus sih di antara kerjaannya dia, karirnya dia dengan rohaninya dia. Kehidupan spiritual dan supranaturalnya dia sangat seimbang lah ya. Bukan berarti dia mengerti tentang spiritual dan supranatural terus dia mengacuhkan kehidupan duniawinya dia, tidak. Tapi ini orang yang sangat seimbang di antara kedua hal itu ya yang kamu tanyakan ya teman-teman. Dari The Hierophant aku melihat kalau misalnya memang kamu hubungannya sudah sangat lama, kamu sudah tahu tentang dia luar dan dalam gitu ya, tapi kayaknya masih banyak perbedaan di antara kamu sama dia ya teman-teman. Perbedaan kultur, agama dan kepercayaan, perjalanan spiritual, pola pikir yang sangat jauh, perbedaan usia yang sangat jauh. Mungkin itu yang menjadi permasalahan kenapa kalian belum menikah sampai saat ini, meskipun hubungannya ya memang sudah cukup lama ya. Aku lihat dari The Hierophant, energi dia saat ini fokus sama karir, kebahagiaannya dia dari Nine of Pentacles, ke hobinya dia. Tapi benar-benar ke karir sih kalau aku lihat ya teman-teman. Dia tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain karir dan aktivitasnya dia yang positif. Kalaupun dia selesai melakukan semua aktivitasnya dia, orang ini lebih banyak menyendiri, menarik diri dari keramaian. Dia tidak terlalu suka, bukannya tidak suka sama sekali, tapi tidak terlalu suka sama yang keramaian. Jadi kalau dia selesai melakukan kerjaannya dia, aktivitasnya dia lebih suka menyendiri, berdoa, bermeditasi gitu ya, berkontemplasi gitu ya. Kegiatan dia itu aja. Energinya saat ini ya lagi fokus sama pekerjaan, sama sisi spiritualnya dia teman-teman ya. Dia lagi mendekatkan diri sama pencipta, lebih banyak seperti itu. Bukan berarti dia nggak punya banyak teman, dia nggak punya hobi, tidak. Terkadang ada dia waktunya untuk berkumpul ya sama teman-temannya dari Nine of Pentacles. Terkadang juga dia melakukan semua hobinya dia, apapun yang dia sukain ya. Dia lagi menyenangkan dirinya teman-teman. Dia akan melakukan apapun yang mau dia lakukan. Karena secara finansial juga dia mampu ya untuk membiayai
segala aktivitasnya dia, membiayai keluarganya dia, membiayai hobi-hobinya dia gitu ya. Terkadang dia melakukan aktivitasnya dia, hobinya dia berkumpul sama teman-teman, tapi kebanyakan dia lebih suka menarik diri dari keramaian, dia lebih suka menyendiri gitu ya teman-teman. Kalaupun dia melakukan hobinya dia lebih suka yang sendirian aja, kayak membaca buku, nonton TV gitu ya teman-teman ya. Atau kalaupun hangout gitu ya, dia sendirian aja, nonton sendiri, ke kafe sendiri gitu ya. Karena orang ini cenderung introvert ya, kadang-kadang aja dia berteman gitu ya, tapi dia lebih suka menyendiri sih, lebih suka hal-hal yang sepi gitu ya teman-teman, tidak terganggu dengan yang ribut-ribut, yang ribet-ribet, kebisingan-kebisingan itu orang ini tidak terlalu suka ya. Pasangan kamu ini nggak terlalu suka ya teman-teman ya. Jadi fokusnya dia bekerja sih saat ini, karirnya dia, keuangannya dia. Kalau kamu lagi merencanakan pernikahan ya dia fokusnya ngumpulin uang ya. Ya, dari Ten of Swords, aku lihat di sini yang kamu tanyakan adalah aku lihat di sini sebagian kecil dari kamu ya, sebagian besarnya nih yang kamu tanyakan ya pasangan kamu ya. Kamu sudah menikah atau kamu hubungannya sudah cukup lama, sudah sangat berkomitmen di situ ya. Dari Ten of Swords ada yang bertanya soal mantan. Aku tahu kamu banyak yang tidak suka ngomongin mantan, tapi aku hanya berusaha untuk membacakan apa adanya. Aku tidak akan pernah memanis-maniskan hasil bacaanku. Apa adanya akan aku jelaskan ya teman-teman. Jadi kalau nggak cocok jangan dipaksakan, jangan defensif ya teman-teman ya. Oke. Ya, yang kamu tanyakan ini soal mantan dari Ten of Swords. Ini hubungannya pernah sangat menyakitkan sama kamu. Entah kamu yang meninggalkan, entah dia yang meninggalkan, entah kamu yang tidak setia atau dia yang tidak setia. Bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri guys. Energi dia saat ini, dia lagi berusaha untuk menghealing hatinya. Dari The Hierophant dan ada Ten of Swords ya. Kayaknya dia baru dikecewakan oleh keadaan, dikecewakan oleh karirnya dia, teman-temannya dia, atau bahkan pasangannya dia ya. Dia lagi berusaha untuk menghealing atau menyembuhkan hatinya dengan lebih memfokuskan dirinya ke sisi spiritualnya dia ya teman-teman ya. Kalau yang kamu tanyakan adalah mantanmu, seseorang yang pernah spesial di hati kamu dalam hal cinta gitu ya. Bahkan di sini ada yang pernah menikah sama kamu bertanya tentang dia ya. Ya dia lagi baru terlepas dari suatu keadaan yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia, entah itu karir, pertemanan, keluarga, atau pasangan ya. Dia lagi berusaha untuk banyak memfokuskan diri kepada sisi spiritualnya dia, sisi rohaninya dia ya. Mungkin menurut dia itu salah satu cara untuk menyembuhkan kekecewaannya dia ya. Apapun kekecewaannya dia, ini energinya banyak yang aku lihat ya teman-teman. Ini general reading, ini bukan personal reading, jadi banyak sekali energinya di sini. Tinggal disesuaikan saja dengan keadaannya gitu ya teman-teman, dengan jalan cerita masing-masing gitu ya. Di sini ada energi Taurus kuat sekali, Capricorn, Virgo, ada Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Itu energi zodiaknya dia atau energi zodiaknya kamu ya. Hanya energi, belum tentu zodiak kalian gitu ya. Hanya energi yang ada di dalam dirinya dia saat ini gitu ya teman-teman. Itu energinya dia yang kamu tanyakan. Oke, kita cari tahu yuk, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu teman-teman. Pilihan kedua, baik itu mantan kamu atau pasangan kamu ya. Di sini ada yang sudah menikah soalnya ya. Hubungan kamu bukan hubungan yang main-main sih, bukan hubungan yang ABG gitu ya, bukan hubungan yang cuman hahaha hihi bercanda cuman untuk senang-senang, tapi di sini hubungannya sangat serius ya teman-teman ya. Oke, di sini ada The High Priestess, ada The World, ada Knight of Pentacles, ada Two of Cups. Oke, apa yang dia pikirkan tentang kamu teman-teman? Dan ini sebagian kecilnya kamu bertanya soal mantanmu ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo, ada Virgo kuat sekali di sini ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Mungkin ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang kamu tanyakan. Dari The High Priestess, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Kenapa kamu sangat tertutup sama dia? Ya, ini kalau misalnya ini bicara soal pasangan kamu yang kamu tanyakan, dia berpikir kenapa sih kamu tertutup banget sama dia? Ya, meskipun ini pasangan kamu, teman-teman kamu sudah menikah, tapi dia suka penasaran sama apa yang kamu alami. Ya,
uh, namanya pasangan, dia punya kegiatan sendiri, kamu pun punya kegiatan sendiri, dia punya pergaulan sendiri, kamu pun seperti itu. Tapi kayaknya kalau secara sifat kamu ya teman-teman, aku lihat karakteristiknya kamu nih memang kamu orangnya introvert banget, jauh lebih introvert dibandingkan pasangan kamu. Kalau kamu bertanya soal pasangan, ya dia pengen, karena dia menyayangi kamu, dia mencintai kamu, apalagi kalau kamu sudah menikah teman-teman, dia ingin tahu semua masalah kamu, bukan hanya kebahagiaan saja yang dia ingin tahu, tapi dia pengen tahu semua masalah kamu guys. Apa sih kesusahan kamu, apa sih masalah yang sedang kamu hadapi bersama teman-teman kamu, di karir kamu, ya, sama keluarga kamu. Tapi karena kamu orang yang sangat tertutup, ya, dari The High Priestess, yang dia pikirkan apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di pikiran kamu, apa sih masalah kamu, kenapa kamu bisa sangat menjadi tertutup sama dia, apakah kamu tidak percaya sama dia, gitu ya. Itu yang dia pikirkan, kenapa kamu menjadi sangat tertutup sama orang ini, sama dia, sama pasangan kamu, gitu ya teman-teman. Di sini aku lihat beberapa dari kamu ada yang menjalani hubungan LDR, hubungan jarak jauh, long distance relationship, karena faktor pekerjaan, ya teman-teman ya. Banyak doa yang dia berikan untuk kamu, begitupun sebaliknya, kamu juga mencintai dia teman-teman ya. Di antara kalian berdua nih saling mendoakan kesuksesan hubungan ini, saling mendoakan kesetiaan masing-masing, saling mendoakan supaya lancar bisnisnya, karirnya, pekerjaannya, pendidikannya, segala macam doa-doa yang baik ya kalian kalian berikan untuk diri masing-masing, untuk hubungan kalian gitu ya. Terutama kamu yang LDR, menurut dia salah satu cara untuk merangkul kamu, apalagi kalau kamu jarang ketemu sama dia, itu adalah dengan doa, mohon perlindungan dari alam semesta untuk hubungan kalian, untuk kisah cinta kalian, kayak gitu ya teman-teman ya. Yang dia pikirkan, apakah kamu bisa dipercaya, apalagi kalau kalian jarang ketemu ya, meskipun kalian nggak LDR nih, tapi jarang ketemu nih karena faktor pekerjaan masing-masing ya. Apakah kamu bisa dipercaya di sana, gitu ya. Padahal kalian sementara kalian jarang ketemu gitu ya. Apakah kamu bisa dipercaya? Apakah hubungan ini bisa bisa lanjut, bisa langgeng sampai maut memisahkan? Itu yang dia pikirkan. Karena apa teman-teman? Dari Two of Cups ya, kamu bertanya soal pasangan kamu. Apakah kamu masih mencintai dia padahal jarang ketemu secara fisik? Banyak sekali kesibukan yang memisahkan kalian, yang membuat kalian jarang ketemu. Apakah kamu tetap sabar menjalani hubungan ini? Dari Seven of Pentacles. Apakah kamu tetap sabar menjalani hubungan ini, masih setia sama dia? Dia juga bertanya sih untuk dirinya ya teman-teman, apakah dia bisa setia di dalam hubungan ini? Apakah dia kuat menjalani hubungan yang jarang ketemu ini? Ya, banyak sekali kesalahpahaman ya teman-teman ya, terutama ketika kalian lagi nggak akur nih ya, banyak kesalahpahaman di antara kalian. Wah, dia kencang deh tuh mikirnya, apakah hubungan ini akan baik-baik saja gitu ya, baik kamu sudah menikah maupun belum, tapi hubungan kalian ini sudah cukup lama ya guys. Kenapa belum bersatu, khususnya bagi kamu yang memang karena di sini ada Knight of Pentacles ya, jadi hubungannya stagnan, tapi hubungannya sudah sangat lama, tapi banyak perbedaan. Itu yang membuat kalian belum bersatu dalam pernikahan ya teman-teman ya, hubungannya stagnan gitu. Apakah perbedaan-perbedaan ini bisa disatukan suatu saat nanti? Itu yang dia pikirkan ya. Apakah di tengah-tengah kesibukan kamu masih bisa menjaga kepercayaannya dia untuk kamu? Itu yang dia pikirkan tentang kamu ya. Kalau ini kita bicara mantan teman-teman, dari Knight of Pentacles dan ada Two of Cups. Kalau kita bicara mantan, saat ini orang ini lagi berusaha untuk menghealing rasa kecewanya dia untuk apapun keadaan yang mengecewakan menurut dia ya. Seperti tadi aku jelaskan, di sini ada beberapa dari dia, mantanmu ini ada yang baru kehilangan seseorang, ditinggalkan atau dia yang meninggalkan karena dia merasa sudah tidak nyaman di dalam hubungan itu ya. Yang dia pikirkan tentang kamu adalah kamu masih menjadi orang yang sangat spesial di dalam hatinya dia. Ketika dia terlepas dari hubungannya saat ini, dari Two of Cups ya teman-teman, dia berpikir bahwa kamu masih yang terbaik, bahwa kamu yang paling mengerti soal dia. Yang dia pikirkan, apakah kamu sudah punya pasangan? Apakah kamu akan menerima dia ketika dia akan kembali? Karena dari Knight of Pentacles kayaknya beberapa dari kamu yang bertanya soal mantanmu, dia berniat untuk kembali, tapi jujur dari Knight of Pentacles masih stagnan nih di sini. Dia masih stagnan, dia masih mempelajari tentang dirimu, masih mengumpulkan informasi-informasi tentang kamu, atau juga dia masih memberanikan diri ya untuk suatu saat kembali ke kamu. Setidaknya untuk berrekonsiliasi, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki keadaan ya teman-teman ya. Ya, dari Seven of Pentacles, dia lagi menunggu waktu teman-teman untuk kembali ke kamu kalau kita bicara mantan. Ya, teman-teman ya.
Mungkin dia menunggu waktu yang tepat menurut versinya dia ya. Itu karena saat ini dia lagi dalam proses penyembuhan hatinya gitu ya, dari semua kekecewaannya ya dia yang saat ini sedang dia alami gitu ya teman-teman ya. Dia berusaha untuk menguatkan hatinya, memberanikan dirinya untuk kembali ke kamu. Kalau kita bicara mantan agak sensitif di sini teman-teman ya, tapi aku hanya berusaha jujur untuk membacakan setiap tebaran kartunya. Kalau kita bicara mantan, apakah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak? Suatu saat nanti ketika dia berani berhadapan sama kamu, itu kembalikan ke kehendak bebas kamu. Kalau kamu nggak mau terima ya sudah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena aku merasa di sini ada Two of Cups ya. Orang ini menyesal sekali sudah berpisah sama kamu, karena dia masih merasa kamu adalah sosok yang sangat spesial untuk dia. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia merasa kamu yang paling mengerti dia lah dibandingkan pasangan dia saat ini gitu ya teman-teman ya. Dia menunggu waktu yang tepat karena dia lagi mempelajari soal kamu, dia lagi kepo soal kamu. Di sini juga ada hubungan jarak jauh antara kamu sama mantan kamu ini. Mungkin itu salah satu penyebab kamu bisa berpisah sama dia, namanya LDR gitu. Susah ya, kamu sama dia nggak siap, tapi saat ini dia lagi berpikir tentang hal itu gitu ya teman-teman. Apakah dia siap untuk kalau misalnya kamu terima dia lagi nih, apakah dia siap menjalani LDR, apakah kamu siap menjalani LDR? Banyak hal yang dia pikirkan, banyak informasi yang dia kumpulkan untuk modal dia kembali lagi di dalam kehidupan kamu gitu ya. Kamu mau terima lagi dia atau tidak ketika dia siap ya teman-teman ya, terserah kamu ya, free will, kebebasan kamu ya. Dari Seven of Pentacles ya, memang dia sedang menunggu waktu yang tepat ya untuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Kalau misalnya kita bicara pasangan, dia sedang menyempatkan waktu nih teman-teman ya untuk bertemu sama kamu, terutama bagi kamu yang LDR ya, terutama bagi kamu yang LDR. Itu yang dia pikirkan teman-teman ya, tentang dirimu. Oke, khususnya bagi pasangan kamu yang berpikir kamu orang yang sangat misterius ya, tertutup sama dia dari The High Priestess. Kamu memang sangat introvert ya, kamu menganggap semua masalah kamu ya hanya untuk kamu saja, kamu nggak bisa berbagi ya teman-teman. Kalau menurut aku ya, kalau kamu percaya sama pasangan kamu, apalagi di situ sudah ada hubungan pernikahan ya teman-teman, berbagilah sedikit ya, supaya pasangan kamu ini nggak penasaran sama kamu ya. Toh kamu kan curhatnya sama orang yang kamu cintai, orang yang kamu percaya gitu ya teman-teman ya. Itu hanya saran dari aku ya, balikan lagi ke kehendak bebas kamu ya teman-teman. Oke, saran untuk kamu, patience is its own rewards. Kesabaran kamu akan ada hasilnya dari semesta, jangan khawatir. Semua kesabaran kamu saat kamu menjalani kekecewaan kamu, kegagalan kamu, itu akan ada hadiah dari semesta. Semua yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada maksudnya. Itu diizinkan pencipta, karena pencipta punya maksud yang indah di depan sana gitu ya teman-teman. Jadi jalani saja dengan sabar ya. Mungkin kata-kata sabar sekarang sudah sangat mungkin untuk sebagian orang kata-kata sabar itu sudah sangat menyebalkan, terutama kalau kamu lagi mengalami kekecewaan banget gitu ya. Tapi di sini memang sarannya tetap bersabar, tetap semangat, tetap jalani hari-hari kamu dengan hal yang positif, pekerjaan kamu, rutinitas kamu dengan hal-hal yang positif, dalam hal cintakah, karirkah, hubungan kamu dengan keluarga atau teman. Jalani semua dengan sebaik-baiknya, dengan kesabaran, banyak berdoa, banyak bermeditasi, bermanifestasi hal-hal yang baik, yang indah gitu ya, karena itu akan ada hadiah dari semesta ya teman-teman ya. Tetap sabar menjalani kesulitan kamu, kegagalan kamu ya. Tuhan sedang menyiapkan hal yang indah di depan sana, asal kamu tetap semangat, tetap percaya dengan kehendaknya dia gitu ya teman-teman. Di sini ada reflect God's compassion. Lakukan segala sesuatu dengan rasa cinta, dengan cinta kasih, kata-kata kamu, pikiran kamu, hati kamu ya. Keluarkan hal-hal yang positif, keluarkan energi positif ke alam semesta. Mudah-mudahan hal-hal positif juga yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya. Hal-hal positif itu bukan hanya kamu punya karir yang baik, bukan hanya kamu punya cinta yang romantis, bukan hanya itu. Rezeki itu bisa dalam hal keluarga yang mendukung kamu, teman-teman yang mendukung kamu, kesehatan kamu secara total gitu ya, oksigen yang bisa kamu hirup gitu ya, orang tua kamu yang masih sehat walafiat ya teman-teman, bisa mendukung kamu dalam susah maupun senang gitu ya. Itu juga rezeki. Jadi tetap sebarkan rasa cinta kasih, tetap sebarkan cinta kepada setiap orang ya. Itu sarannya. Meskipun kalau misalnya kita bicara mantan, kamu sangat tidak nyaman dengan kehadiran dia, ya jangan berkata kasar teman-teman. Bisa tolak dia dengan cara yang halus ya. Tetap keluarkan energi positif untuk orang-orang di sekitar, termasuk untuk orang yang
menyebabkan kamu sakit gitu ya. Memang sulit, tapi itu harus diusahakan. Maafkan mereka, maafkan masa lalu kamu, supaya hal-hal positif itu bisa tertarik lagi kepada kehidupan kamu. Keluarkan semua energi negatif supaya energi positif itu bisa berada di dalam kehidupan kamu. Itu sarannya, bukan saran aku ya guys, saran dari Oracle ini ya. Tetap tebarkan cinta kasih kepada siapapun supaya hal-hal positif, kebahagiaan akan segera datang ke kamu. Oke teman-teman, semoga cocok. Bye bye.